Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Funana Wafidausi. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang paradigma efisiensi rantai pasok Six Sigma. Pembahasan ini menjelaskan bagaimana metodologi Six Sigma digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok dari hulu sampai hilir. Bukan hanya di proses produksi saja, tetapi berfokus pada kualitas, efisiensi, dan integrasi dalam supply chain. Slide selanjutnya yaitu konsep Six Sigma dan Lean Six Sigma. Six Sigma adalah metode peningkatan kualitas dengan target hanya 3,4 cacat per sejuta kesempatan atau DPMO. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Mottora tahun 1986. Sedangkan Lean Six Sigma adalah gabungan. Lean yaitu menghilangkan pemborosan atau waster, mempercepat proses, sedangkan Six Sigma mengurangi variasi dan cacat berbasis data. 5 prinsip Lean Six Sigma. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua eliminasi pemborosan, yang ketiga pengurangan variasi proses, yang keempat pengambilan keputusan berbasis data, dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu sistem sabuk dan integrasi rantai pasok. Six Sigma ini memiliki tingkat keahlian atau belt system, itu ada 5. Yang pertama white belt, yellow belt, green belt, black belt, dan master black belt. Integrasi rantai pasok ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama upstream, hulu, yaitu kerjasama pemasok, transparansi data, dan yang kedua yaitu internal. Internal ini optimalisasi proses, pelatihan, dan juga ada DMAIC. Yang terakhir yaitu downstream atau hilir, yaitu fokus pada pelanggan, traceability, manajemen struktur. Artinya kualitas ini tidak hanya dijaga di pabrik, tetapi dari pemasok sampai ke pelanggan. Selanjutnya metodologi DMAIC. Inti Six Sigma ada di sini, yaitu tahapan DMAIC. Tahapan ini ada define, tentukan masalah, yaitu project, charters, stopwatch, dan CTK. Ada juga measure untuk ukur kinerja awal, yaitu baseline dan DPMO. Ada juga analisis, yaitu cari akar masalah. Ini mengkait Ishikawa dan Pareto. Ada juga improve. Improve ini melakukan perbaikan, dan yang terakhir ada kontrol. Kontrol ini standarisasi SOP dan monitoring, yaitu control card. Selanjutnya yaitu pilar integrasi searching dan alat analisis. Kualitas produk sangat tergantung dari kualitas bahan baku pemasok. Ada 4 pilar integrasi penggadaan. Yang pertama yaitu transparansi dan traceability, yang kedua etika dan tanggung jawab sosial, yang ketiga mitigasi risiko pemasok, yang keempat konsistensi kualitas. Alat yang digunakan yaitu FMEA, itu untuk menghitung risiko dengan RPN. Ada juga SPC. SPC ini menghitung menggunakan UCL atau LCL. Ada juga VSM. Ini untuk melihat pemborosan, dan yang terakhir ada POCA YOK. Ini buat anti masalah. Selanjutnya studi kasus implementasi. Studi kasus yang pertama pada PT YXZ, yaitu mie instan. Pada kasus ini DPMO-nya
6.430,91, sedangkan sigma levelnya 3,63. Nah, penyebabnya itu ada pada bahan baku yang tidak konsisten dan SOP-nya lemah. Solusinya yaitu melakukan standarisasi material dan pengawasan. Hasil dari ini yaitu mendapatkan kerugian 60%. Kasus yang kedua yaitu pada Freshbox Europe. Masalahnya yaitu kantong yogurt ini sering bocor, yaitu merusak isi box. Penyebabnya karena kualitas plastik dan suhu mesin tidak stabil. Solusi buat kasus ini yaitu ganti material dan standarisasi mesin. Nanti akan menghasilkan defek turun. Hasilnya yaitu defeknya turun 60%. Studi kasus yang terakhir yaitu pada Samsung. Samsung ini perusahaan elektronik yang melakukan 75% redesign proses dengan DMA, DOV atau DMAEP. Bukan hanya memperbaiki, tetapi merancang ulang sistem supply claim-nya. Slide terakhir yaitu masa depan quality 4.0. Nah, Six Sigma sekarang masuk era teknologi yaitu AI dan predictive analysis, yaitu mesin bisa mendeteksi potensi cacat sebelum terjadi. Yang kedua ada blockchain, yaitu traceability rantai pasok tidak bisa dimanipulasi. Ada juga Green Six Sigma. Green Six Sigma ini di dalamnya terdapat efisiensi dan ramah lingkungan. Contohnya pada industri farmasi bisa melakukan targeted recall karena sistem reliability. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.